rumah yang Anda cicil mati-matian itu bukan aset, melainkan beban yang membuat Anda miskin. Kebanyakan orang seumur hidup terjebak masalah uang bukan karena kurang pintar, tapi karena buta huruf secara finansial dan tidak bisa membedakan mana harta, mana beban. Saya punya dua ayah. Satu ayah kandung yang berpendidikan tinggi, bergelar PhD, tapi seumur hidup berjuang membayar tagihan. Dialah poor dad. Satu lagi adalah ayah teman saya, tidak tamat SMP, tapi menjadi orang terkaya di Hawaii. Dialah rich dad. Perbedaan nasib mereka bukan karena takdir, tapi karena satu kalimat yang mereka ucapkan setiap hari. Ayah miskin selalu berkata, "Saya tidak mampu membelinya." Kalimat yang mematikan otak. Ayah kaya berkata, "Bagaimana caranya agar saya mampu membelinya?" Kalimat yang memaksa otak bekerja mencari uang. Hari ini, kita akan membongkar kenapa orang pintar bisa jatuh miskin dan bagaimana orang biasa saja bisa membangun kerajaan uang. Selamat datang di sekolah yang sebenarnya. Kebanyakan orang hidup dalam ketakutan. Takut tidak bisa bayar tagihan, takut dipecat, takut memulai kembali. Ketakutan ini memaksa Anda bangun pagi, pergi kerja, dan menukar waktu dengan gaji. Berhenti menjadi budak uang. Ayah kaya mengajarkan satu aturan emas. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Ketika Anda bekerja untuk uang, Anda memberikan kekuatan Anda kepada majikan. Tapi ketika uang bekerja untuk Anda memegang kendali dan kekuatan itu. Tapi tunggu, punya banyak uang saja tidak membuat Anda kaya jika Anda tidak paham perbedaan krusial berikut ini. Kenapa banyak orang memenangkan lotre lalu bangkrut lagi? Karena mereka buta finansial. Mereka tidak bisa membedakan aset dan liabilitas. Sekolah tidak mengajarkan ini. Lupakan definisi akuntansi yang rumit. Gunakan aturan saku celana ini. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke saku Anda seperti saham, kos-kosan, bisnis. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Contohnya, cicilan rumah, mobil, pajak. Kalau Anda ingin kaya, habiskan hidup Anda membeli aset. Kalau ingin miskin, belilah liabilitas yang Anda pikir adalah aset. Seperti rumah mewah yang Anda tinggali sendiri. Ini adalah jebakan visual yang membuat kelas menengah sengsara. Bayangkan diagram arus kas hidup Anda. Jika Anda orang miskin atau kelas menengah, pola uang Anda begini. Gaji masuk, langsung keluar untuk pajak, sewa, makanan, pakaian. Sisa, 0. Lalu Anda naik gaji. Apa yang terjadi? Anda beli rumah lebih besar, mobil baru, cicilan baru. Pengeluaran naik sejajar dengan pendapatan. Uang masuk, langsung lewat, dan hilang. Ini namanya rat race. Seperti hamster di roda putar, lari kencang, tapi tidak kemana-mana. Sekarang lihat pola orang kaya. Uang masuk ke kolom aset, saham, obligasi, properti. Aset ini menghasilkan income baru. Income baru beli aset lagi, uang mereka beranak pinak. Mereka tidak bekerja. Aset mereka lah yang bekerja 24 jam sehari. Inilah kenapa orang kaya makin kaya. Mereka fokus mengisi kolom aset, sementara yang lain sibuk mempercantik kolom liabilitas. Tapi, punya aset saja belum cukup kalau Anda tidak mengerti aturan main bisnis yang sebenarnya. Anda bekerja untuk bos agar bos kaya. Anda bekerja untuk pemerintah membayar pajak. Anda bekerja untuk bank membayar cicilan. Lalu, kapan Anda bekerja untuk diri sendiri? Bedakan antara profesi dan bisnis. Ray Kroc, pendiri McDonald's, pernah berkata pada mahasiswa MBA, "Bisnis saya bukan hamburger. Bisnis saya adalah real estate." Profesinya jualan burger, tapi bisnisnya alias asetnya adalah tanah di bawah kedai itu. Jangan habiskan hidup hanya untuk mempertahankan pekerjaan aman. Tetaplah bekerja di siang hari, tapi mulailah mencuri waktu untuk membangun kolom aset Anda sendiri. Bisnis yang tidak memerlukan kehadiran fisik Anda. Saham atau royalti.
Setelah punya bisnis, Anda butuh tameng untuk melindunginya dari predator terbesar, pajak. Orang miskin percaya mitos Robin Hood. Ambil dari yang kaya, beri ke yang miskin. Kenyataannya, orang kaya tidak bayar pajak terbesar. Kelas menengahlah yang menanggung beban itu. Gunakan rahasia terbesar orang kaya. Korporasi atau perusahaan. Pola karyawan, cari uang, bayar pajak, belanja sisanya. Pola korporasi, cari uang, belanja semuanya sebagai biaya, bayar pajak dari sisanya. Orang kaya melindungi aset mereka dalam perusahaan, mobil, liburan, atau rapat dewan di Hawaii, kesehatan, semua dibayar dengan uang sebelum pajak. Ini legal, tapi Anda tidak tahu karena sekolah tidak mengajarkannya. Tapi, kecerdasan finansial saja tidak cukup tanpa nyali. Banyak orang berbakat tapi miskin karena takut mengambil risiko. Mereka menunggu peluang aman. Di dunia nyata, bukan orang pintar yang maju, tapi orang yang berani. Jangan bekerja untuk uang, bekerjalah untuk belajar. Penulis buku ini pernah menyarankan seorang jurnalis wanita berbakat untuk belajar sales agar bukunya laku. Jurnalis itu marah karena merasa jualan itu rendahan. Padahal menjadi penulis terbaik berbeda dengan penulis terlaris. Pelajari sedikit tentang banyak hal. Jangan jadi spesial yang terjebak dalam satu industri. Pelajari akuntansi, investasi, pemasaran, dan hukum. Gabungan skill ini adalah dinamit finansial. Langkah untuk memulai, jangan cuma nonton. Lakukan 10 langkah ini sekarang untuk keluar dari rat race. Pertama, temukan alasan emosional. Tentukan apa yang Anda tidak mau, misalnya jadi karyawan seumur hidup. Dan apa yang Anda mau, contohnya bebas keliling dunia. Tanpa alasan kuat, Anda akan menyerah di tengah jalan. Kedua, pilih tiap hari. Setiap rupiah di tangan Anda adalah pilihan. Mau beli TV, jadi miskin, atau beli buku investasi, jadi kaya. Yang ketiga, pilih teman. Jangan dengarkan teman yang miskin atau penakut atau chicken little. Bergaulah dengan orang yang bicara uang dan bisnis. Keempat, kuasai sebuah formula, lalu ganti. Pelajari satu cara bikin uang, misalnya properti. Kuasai, lalu pelajari cara baru. Saham, jangan berhenti belajar. Yang kelima, bayar diri sendiri dulu. Setiap terima gaji, sisihkan untuk investasi sebelum bayar tagihan. Biarkan teriakan penagih utang memotivasi Anda mencari uang tambahan. Jangan lemah. Yang keenam, bayar broker dengan baik. Jangan pelit. Informasi dari profesional yang bagus bisa memberi Anda uang berlipat ganda. Yang ketujuh, jadilah Indian giver. Cari investasi di mana Anda bisa menarik modal awal Anda secepat mungkin dan sisanya adalah keuntungan gratis atau infinite return. Yang kedelapan, aset beli kemewahan. Mau beli Porsche, jangan gesek kartu kredit. Beli aset dulu. Biarkan cash flow aset itu yang membayar cicilan Porsche Anda. Yang kesembilan, cari hero. Tiru idola Anda. Kalau Anda mengidolakan Warren Buffett, pelajari cara dia berpikir. Ini membuat investasi terasa lebih mudah. Terakhir, yang paling penting, mengajar untuk menerima. Kalau ingin uang, kasih uang. Kalau ingin ilmu, ajarkan ilmu. Hukum timbal balik itu nyata. Ada emas di mana-mana, tapi kebanyakan orang tidak terlatih melihatnya. Hentikan apa yang sedang Anda lakukan. Cari ide baru dan bertindaklah hari ini. Ingat, aset memasukkan uang ke saku. Liabilitas mengambilnya. Jangan jadi orang miskin yang rajin ya. Sampai jumpa di puncak kekayaan.